Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Gimana kabarnya? Udah coli belum? Kali ini aku bakalan review custom ROM Corvus OS yang dimodifikasi oleh Dark Elixir Arijit Saha. Kita ke about phone dulu ya. Ini Androidnya sudah Android 11. Corvus versinya Mr. Bean, maintainer Jason Ahmed. Ini karena Corvus dari Jason Ahmed. Terus untuk kernel yang dipakai Diage V13 seperti biasa ya. Nanti bakalan kita tes. Untuk bloatware bawaannya cuma ada 20-an. Dan harus kalian tahu ini punya dua launcher ya. Launchernya itu ada Elixir launcher sama OnePlus launcher. Kalau aku di sini karena suka OnePlus, jadi aku pilih OnePlus launcher ya. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Alasan pilih OnePlus karena di bagian recent aplikasi ini bisa kita kunci seperti ini guys. Ada pilihan buat kuncinya. Jadi lebih lengkap fiturnya yang ada di recent aplikasi. Kemudian untuk menunya lain kayak OnePlus yang ini, misalkan kalian pengen install itu yang ada gambar, ada YouTube, ada Chrome, ada Instagram dan sebagainya. Terus untuk One UI nya juga banyak pilihan lengkap sama ini juga. Pokoknya soal tema sama UI nya gini-gini udah lengkap banget lah OnePlus. Di bagian dalamannya kita cek dulu satu persatu ya. Yang pertama di bagian mode fitur, tampilannya kayak gini. Untuk notifikasi nggak ada yang perlu kita bahas ya kayaknya. Kemudian miscellaneous-nya ada gaming mode, status bar item. Kemudian geser ke sebelahnya ada lock screen item, tapi aku nggak terlalu ngatur sih kalau soal di bagian lock screen ini. Kita next saja. Sebelahnya lagi ada baterai option. Aku lebih suka ini hidden, terus baterai persentasenya aku munculin. Bawahnya ada clock option buat nampilin jam. Untuk jamnya aku lebih suka taruh di tengah. Kalau pertama nggak muncul kayak gini, abaikan aja. Nanti bakalan muncul sendiri setelah restart biasanya. Di bawahnya lagi ada icon manager ya. Kayak gini buat munculin icon-icon yang ada di status bar itu. Tinggal pilih aja. Kemudian quick settingnya seperti ini. Di bawahnya lagi ada traffic indicator, kalian bisa aktifin di sini. Sebelahnya lagi ada menu button, tombol ya. Terus navigasi, kalian bisa ubah letak tombol back sama recent di bagian inverse layout. Kemudian ada power menu ini kalian bisa enable advanced restart, biar nanti waktu kita restart seperti ini ada pilihan sistem UI, sistem recovery dan bootloader seperti ini. Di bagian sebelahnya kalian bisa atur untuk temanya ya. Kalau misalkan temanya mau dibikin transparan, kalian bisa pilih di sistem tema, lalu pilih Corvus Clear. Maka nanti untuk tampilannya bakal transparan dan di belakang temanya bakal muncul kayak gitu guys ya. Temanya transparan kayak gitu. Untuk network dan internet kita cek dulu perfect network tipenya, tentu saja sudah banyak pilihannya. Kemudian untuk hotspot dan tethering, wah sayang banget ini nggak support buat tethering VPN ya. Di bawahnya lagi ada menu baterai, tampilannya seperti ini. Ini belum aku pakai-pakein apa-apa, nanti bakalan aku cek di belakang ya untuk hasilnya. Selain itu ada smart charging, tapi nggak usah diaktifin biar pengisiannya normal kayak biasa aja. Di bawahnya ada display, kayak gini tampilannya ya. Small width-nya kalian bisa atur di sini. Kalau aku sih lebih suka 422. Jadi lebih kecil tampilannya. Di bagian tap to wake aman, nggak ada kendala. Di bawahnya lagi ada menu sound, kita cek satu persatu. Di bagian menu sound ini ada media standar kayak biasanya ya guys, tapi nggak ada Mi Sound Enhancer alias directnya, karena untuk direct itu nanti ada di menu part khususnya guys. Di bawahnya ada menu storage, dan storage-nya kebaca kayak gini. Sistem agak boros ya, kena 12 GB. Di bawahnya lagi ada menu security. Untuk security lengkap, ada pin, fingerprint, face unlock, ada smart lock juga. Kemudian untuk sistem di bagian bahasa kita cek dulu. Sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian ini dia yang aku maksud, Elixir part ya, atau part khususnya ini kayak semacam Xiaomi part. Menunya lumayan lengkap, ini dia Mi Sound Enhancer alias directnya ya guys. Terus ada FPS info,
display kalibrasi, enable fast charge, USB fast charge, terus yang paling penting di bagian bawah ada enable touch bus. Lumayan lah ya. Untuk sisa penggunaan RAM kita cek dulu, ini masih belum ada aplikasi lain ya guys, ke sisa 1,6. Menurutku ini normal sih. Terus kemudian untuk quick settingnya, biar tampilannya jadi barisnya ini, kolomnya kayak gini, kalian bisa atur di bagian pena, tampilan munculin banyak seperti ini ya. Kemudian tombol titik 3 pojok kanan atas kalian klik, lalu kalian bisa atur untuk kolomnya berapa. Begitu juga sama yang lain ya, kalian bisa atur di sini. Untuk fiturnya lumayan banyak kayak gini, cuma udah aku pilih-pilihin yang menurutku penting-penting aja. Coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan dan masih tetap nyala keduanya ya. Oke, jadi karena di sini aku belum restorasi, semua aplikasiku belum balik lagi, aku mau restorasi dulu. Nanti untuk hasil CPU throttling, AnTuTu benchmark sama performanya bakalan aku kasih tahu di belakang. Oke, jangan kemana-mana. Oke, di sini aku sudah restorasi semuanya dan sudah aku tes skor AnTuTu, CPU throttling, terus dipakai main game, pakai kernel bawaan, pakai kernel yang sudah aku ganti dan sebagainya yang sudah aku tes semuanya. Pakai kernel bawaannya itu dapatnya kayak gini ya. Ini pakai Dagel versi 13.163 untuk skor AnTuTu-nya dan suhunya nyampe 39 ya. Ini pakai Dagel versi 13. Kemudian karena di sini ada keterangannya di bawah ya. If extreme gaming then use this kernel. Jadi kalau misalkan untuk gaming yang ekstrim, kalian bisa gunakan kernel ini. Ternyata waktu diklik isinya itu Agni ya. Dia Agni kernel dan aku sudah tes pakai Agni ini. Hasilnya kayak gini guys. Ini pakai Agni ya yang disuruh itu. Terus untuk hasil AnTuTu benchmarknya seperti ini. Suhunya naik drastis ke 45 derajat. Jadi ini udah panas banget. Mungkin karena ekstrim tadi ya. Dan dipakai main game ternyata nggak jauh beda sama kernel bawaannya. Kemudian karena penasaran, aku ganti lagi pakai Mystic yang biasa aku sering tes. Hasilnya kayak gini ya. Pakai Mystic 9.1 mungkin memang jarang ada kernel yang cocok. Nyari kernel yang cocok di custom ROM ini, nyari kernel yang cocok di custom ROM ini mungkin sulit ya. Hasilnya kayak gitu. Jadi ya begitulah. Terus untuk Mysticnya ini skor AnTuTu dia dapat 166, paling tinggi sih dari dua kernel sebelumnya ya. Dengan rinciannya kayak gini, aku rasa sih ini masih jauh lebih stabil daripada dua kernel sebelumnya guys. Terus kemudian untuk kamera di sini ada dua ya. Yang pertama kamera MIUI. Untuk kamera MIUI-nya ini ada catatan, yakni untuk kamera sound ini nggak fungsi. Terus save to SD card ini bakalan force close kalau kita aktifin. Tapi untuk timestamp terus watermark ini normal ya, mau muncul. Udah itu doang sih. Di bawahnya nggak ada buat fingerprint shooter, nggak ada fiturnya guys. Kemudian di bagian video sudah ada image stabilization, aman, normal. Cuman untuk video kualitinya dia nggak support 60 fps ya. Dan untuk video ini aku tes hasil slow-mo-nya ini berfungsi dengan baik guys, normal. Kemudian untuk kamera yang selanjutnya dia kamera OnePlus ini kayaknya ya. Kayaknya sih kamera OnePlus. Kita lihat di bagian menu videonya, video kualitinya kayak gini, sudah super 4K. Terus untuk gridnya ada juga, ada kamera sound ini waktu dimatiin dia normal. Cuman kalau kita pindah save to SD card ini dia error guys, sama kayak MIUI tadi. Untuk fitur yang ada di video ini standar aja dan nggak ada slow-mo-nya ya, cuman ada time lapse. Di bagian foto yang aku suka yakni di pengaturan menunya ya, udah ada watermarknya seperti ini. Cuman sayangnya untuk watermarknya itu tadi dia nggak berfungsi guys. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau dipakai buat main game ini kurang enak, jadi pakai kernel apa aja masih kerasa ngeframe guys. Perlu dipertimbangkan lagi. Makasih sudah nonton dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.